5 nama berarti yang diserahkan bisa 15 gitu. Jangan lagi-lagi Mas, jangan Kan diseleksi kan nanti kan oleh Pak. Siapa tahu lebih karena ada pertimbangan lain. Iya. Orang-orang nanti yang diusulkan ini betul-betul orang kompeten. Dan kalau tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan, maka Pak Prabowo sebagai presiden punya hak untuk menolak. Ganti yang lain. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan langkah Pak Prabowo melakukan komunikasi politik dengan semua pihak. Kan melakukan komunikasi tidak berarti masuk. Memang udah menyiapkan posisi apa buat Pak Jokowi jika memang nanti bergabung? Nah, keliru kalau Bobi diragukan ke Golkarannya. Diragukan ke Golkarannya. Diragukan ke PDIP-nya mungkin ya Bang ya? Oh, jangan, kita tidak boleh. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Isu koalisi besar dan susunan kabinet menjadi sorotan utama di masa transisi pemerintahan dari Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran. Kabar yang terdengar, partai-partai politik koalisi Indonesia Maju sudah mendiskusikan pembagian jatah kursi menteri di pemerintahan yang baru nanti. Namun sejauh ini, baru Partai Golkar yang belak-belakan membuka suara tentang jatah kursi yang akan diduduki di pemerintahan baru. Benarkah pembagian kursi sudah dibahas di antara partai-partai koalisi Indonesia Maju? Apakah Prabowo akan adil dalam membagi porsi kekuasaan? Bagaimana Golkar menyikapi partai-partai di luar KIM yang sudah dapat lampu hijau untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan membahasnya bersama politikus senior Partai Golkar yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Bang Idrus Marham. Bang Idrus, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk tiba di kantor atau studio Akurat.co ini, Bang. Terima kasih, Bang. Ya juga sama-sama juga terima kasih. Bang. Kita juga akan menanyakan beberapa hal ya, Bang ya, selain isu format koalisi, juga mengenai mungkin ya seputar Partai Golkar ya, Bang ya. Yang hangat belakangan ini misalnya terkait wacana Presiden Jokowi yang akan bergabung tinggal menunggu resminya saja masuk ke Partai Golkar. Juga soal kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto dan ya jagoan-jagoan Golkar untuk pilkada nantilah dalam waktu dekat. Boleh ya Bang ya? Macam pula ini Mas. Ya mudah-mudahan lah kita akan menyampaikan sesuai dengan namanya yang akurat. Jadi saya akan berusaha nanti untuk memberikan respon, ya penjelasan-penjelasan narasi-narasi yang akurat, bukan hanya sekedar persepsi. Terima kasih Bang Idrus. Siap. Bang Idrus, pertama, seperti tadi pendahuluannya, benarkah pembagian jatah kursi sudah dibicarakan di internal koalisi Indonesia Maju, Bang? Nah, jadi ini yang saya katakan, karena politik kita hari ini lebih banyak diwarnai persepsi bukan fakta. Yang pasti itu bukan fakta. Oke. Persepsi tapi berkembang sedemikian rupa seakan-akan sudah merupakan sebuah kebenaran. Jadi sejarahnya begini Mas Aldi, kenapa muncul isu itu? Jadi memang Airlangga ya menjelang dan pasca pemilu ini melakukan pertemuan beberapa kali dengan seluruh jajaran keluarga besar Partai Golkar. Oh, internal dulu. Internal dulu. Oke. Jadi Airlangga selaku ketua umum, kemudian ketua-ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia yang ada 38 itu, dan tentu juga jajaran ormas-ormas yang didirikan, pendiri dan lain-lain sebagainya itu ketemu. Oke. Nah di dalam pertemuan itu, ini setelah kemenangan. Setelah kemenangan, setelah pemilu dan ada quick count, kemudian sudah menjelang ada real count dan lain-lain, so ada pertemuan. Nah di dalam pertemuan itu ya ketua umum ya tentu menyampaikan penjelasan secara komprehensif bahwa prestasi yang kita capai baik di dalam pileg yang diproyeksikan pada waktu itu akan mendapatkan kursi sekitar 105, antara 105, 102, ya 102, 105. Kemudian juga memenangkan paslon 2, Prabowo Gibran. Tercapai. Ini tercapai, ini adalah sebuah prestasi dan ini adalah kerja bersama. Nah setelah itu ada dialog lah di situ, ada dialog, ada macam-macam. Nah lalu kemudian DPD 1 se-Indonesia, yaitu provinsi, itu tentu memberikan respon. Ini yang pertemuan di Bali, Bang? Di Bali. Oke. Nah, karena itu ada muncullah di situ, begitu kita harus lebih banyak lagi berperan.
Nah, untuk berperan itu harus bagaimana menteri ke depan ini, bagaimana peran-peran lebih lain. banyak berperan berarti lebih banyak dapat jatah kursi. Iya, berperan, tetapi berperan kita di Golkar itu sesuai dengan ciri karakternya secara konseptual, gerakan karya kekaryaan, maka peran politik itu bisa dilakukan dalam perspektif struktural, berarti terlibat di dalam posisi-posisi struktural dalam menteri, tapi juga bisa dilakukan dengan peran-peran fungsional. Peran-peran fungsional itu adalah mengedepankan konsep dan gagasan sebagai instrumen. Nah, kalau ini yang terjadi berarti kita punya konsep dan kita ingin konsep ini menjadi penentu arah pembangunan ke depan. Oke. Akhirnya muncullah di situ. Ya, karena kita begini pantasnya, inilah ada yang menyebut macam-macam kan. Ya, nah, ada yang menyebutlah 5, ada yang menyebut lebih daripada itu dan lain-lain sebagainya. Tetapi ini tidak secara resmi dibuat sedemikian rupa, tetapi ini adalah merupakan respon ya dari keluarga besar Partai Golkar yang hadir pada saat itu sebagai wujud dari kegembiraan karena sudah menang di Pileg, tetap nomor 2. Dengan bahkan naik suara dari 85 menjadi katakanlah 100, 102, kalau 105, kalau 105 berarti naik 20. Nah, kemudian dari Pilpres juga menang karena waktu itu antara 54, 58 kan ketika itu antara Kikon. Ada berarti kan hampir pasti menang karena jarak yang lain itu antara 30% dan lain-lain sebagainya. Nah, muncullah itu. Lalu kemudian gulir seakan-akan ya bagi kita ya udah tidak ada masalah. Tetapi ternyata belakangan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran seakan-akan ini sudah permintaan Golkar bahwa harus dapat 5. Bukan itu persoalannya. Tapi pertanyaannya respon dari keluarga besar Partai Golkar itu disampaikan ke Pak Erlangga. Pak Erlangga itu membawa itu ke forum yang di Kim nggak, Bang? Maksudnya enggak, ada pertemuan-pertemuan dengan ketua umum kita gitu. tidak bisa. Kenapa? Atau menyampaikan langsung ke Pak Prabowo? Sama sekali tidak. Belum ada komunikasi. Sama sekali tidak bicara tentang berapa kursi, tetapi kalau bicara tentang peran-peran pasti. Kalau bicara tentang beberapa kursi ya yang diberikan kepada partai-partai yang terlibat ya dalam koalisi itu tentu nanti kita punya keyakinan 2 hal. Yang pertama adalah kita punya keyakinan bahwa Pak Prabowo yang oleh konstitusi memberikan hak prerogatif tapi pasti dibicarakan. Iya. Ya, kenapa dibicarakan? Karena kita tahu Pak Prabowo adalah seorang demokratis dan sangat menghargai orang. Karena saya punya pengalaman Mas Aldi ketika tahun 2014 kebetulan saya ketua koalisi. Ketua koalisinya dan ada apa-apa pada waktu itu kita bicara dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo terbuka bicara. Jadi saya punya keyakinan bahwa ini pasti akan dibicarakan. Ya, bicarakan dan tentu nanti pada momentum, pada timing yang tepat Mas Aldi. Itu pasti. Tidak mungkin Pak Prabowo mengambil sendiri meskipun konstitusi memberikan hak prerogatif, tetapi pasti diajak bicara sebab diinginkan ini adalah kebersamaan. Nah, kemudian yang kedua, pasti juga Pak Prabowo distribusi posisi peran. Saya lebih ini Mas Aldi. Distribusi kursi lah ya. Peran, bukan kursi. Peran, ya, peran. Nah, itu nanti tentu akan melihat dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Ya, secara proporsional dan secara profesional. Secara proporsional itu ya tentu akan dilihat potensi-potensi politik yang dimiliki oleh masing-masing partai. Dan secara profesional melihat kompetensi orang-orang yang diajukan oleh partai itu. Pasti akan dilihat di situ. Dan tentu juga dilihat peran-peran yang ada selama ini seperti apa. Kenapa? Karena apabila distribusi posisi dilakukan, distribusi peran dilakukan, ya tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, objektif, faktual, maka pasti nanti ada persoalan-persoalan di antara mereka. Dan tentu Pak Prabowo akan menghindari semua ini. Lalu gini, Bang Idrus, maaf saya potong. Jadi angka atau isu 5 kursi untuk Partai Golkar itu dari mana sebetulnya, Bang? Kan ini gini, di media ya, pemberitaan Bang Idrus mengatakan ini ya. Iya, itu yang saya katakan. Dari pertemuan dengan Pak pertemuan Pak Erlangga itu setelah kita melihat asbabun urutnya, sebab-sebab munculnya itu kan ada pertemuan itu. Berarti angka 5 kursi menteri untuk Partai Golkar itu sempat disebutkan memang dalam forum di Bali. Dalam forum itu pantasnya kan mereka ya pantasnya kita inilah kita akan dapat begini. Nah, itu kan biasa lah. Ini jajaran grassroots nih. Ya jalan-jalan itu sebagai luapan dari semangat perjuangan dan sudah mencapai prestasi pada teman-teman DPD ya waktu itu. DPD dan lain-lain. Saya kira ini luar biasa. Bahkan
Ya ketika itu ada juga berkelakar, jangan kita ini, bisa saja Pak Prabowo melihat Golkar masih bisa lebih dari itu. Tapi kalau nggak salah Pak Airlangga sudah menyampaikan di depan publik malah. Ya memang menyampaikan 5, karena itu ada seperti itu. Ada hadapan Pak Prabowo. Iya, dan tentu juga nanti penentuan peran-peran politik, katakanlah posisi, atau katakan lebih kasarnya lagi kursi itu nanti kan ada hitung-hitungan juga. Terus tanggapannya Pak Prabowo sendiri ada nggak? Ya informasi mungkin ya, ada respon dari Pak Prabowo setelah mendengar Pak Prabowo kan sudah mengajak kan semua, ayo kita satu kesatuan. Kan itu kan mulai dari situ. Nah jadi mengajak semua pihak, dan tentu nanti semua setelah ada semua dari Kim misalkan yang ada sekarang ini, beberapa partai kemarin yang masuk parlemen kan ada 4, yang non parlemen kan ada juga. Ya tentu kalau bicara tentang distribusi peran, ya ada berperan di parlemen, ada di luar, maka tentu juga yang tidak memiliki kursi parlemen kan tidak mungkin juga dibiarkan begitu, tidak ada peran diberikan. Kenapa tidak ada peran diberikan? Karena desain kita ke depan, kebetulan saya di sekretaris tim kerja strategis, Prabowo, yang ketuanya adalah Pak Bahlil itu, ya memang kita sudah mendesain ke depan. Bagaimana desain kita ke depan, desain politik kita ke depan? Boleh. Itu ada, kita sudah menetapkan 4 sukses. Terus apa sukses itu? Sukses pencalonan. Pasangan Prabowo Gibran ini adalah kita anggap sukses. Kenapa? Karena pasangan itu kita buat sedemikian rupa. Kita sudah melakukan kajian tentang potensi-potensi yang memungkinkan menang. Nah setelah itu sukses pemilihan. Dan ternyata ya alhamdulillah sukses pemilihan. 58%. Jarak dengan paslon 1 sekitar 30-an. 34 lebih. Jarak dengan paslon 3 juga berapa misalkan begitu. Ini kita sudah menang. Nah tidak berhenti di situ. Kita juga sudah berpikir lagi. Nah di sini nanti relevansinya yang disampaikan oleh Mas Aldi. Sukses dalam kepemimpinan. Nah dalam rangka sukses kepemimpinan ini maka yang pertama kali dilakukan oleh Pak Prabowo sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan kita, ngajak semua pihak. Itu yang dilakukan sekarang oleh Pak Prabowo. Itu yang dilakukan sejak awal kan. Komunikasi politik dengan partai-partai di luar Kim. Iya. Apa yang dia katakan Pak Prabowo? Mari kita semua bersama-sama setelah selesai misalkan pidato terakhir kan ada beberapa yang disampaikan itu. Setelah ada penetapan dari MK ada pidato yang disampaikan, kita satu. Penegasannya kembali lagi. Bahwa kita satu semua. Kita ini adalah keluarga besar. Ya, kita ini harus mengelola negara ini seperti apa? Kita ini harus gotong royong, dan di dalam semangat kekeluargaan gotong royongan itu ada semangat kebersamaan, semangat kekitaan, semangat persaudaraan. Dan ini kan semua. Tetapi nah ada lagi pedatonya dalam rangka bagaimana supaya semangat kebersamaan ini produktif, maka kita mengembangkan politik gagasan, Mas Aldi. Kan itu ada politik gagasan. Nah ini kan berarti mengajak semua. Itu sukses kepemimpinan. Ya sukses kepemimpinan. Tetapi dari sisi lain juga Pak Prabowo sebenarnya terkandung masuk di situ. Pemilu sudah selesai. Hak-hak yang ada dari paslon 1, paslon 3 sudah juga ditunaikan. Yaitu melakukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dan ada keputusan. Jadi mengajak satu itu sama dengan secara politik. Hari ini pemilu sudah selesai dan sudah ditetapkan pemenangnya adalah paslon nomor 2. Berarti hanya ada satu pemimpin ke depan. Dan karena itu Prabowo Gibran menjadi pemimpin Indonesia, bukan hanya pemimpin para pendukung tapi Indonesia. Seluruh rakyat. Iya, nah dengan demikian, pesan lagi di situ Mas Aldi, hilangkanlah polarisasi. Jangan lagi ada pendukung 1, pendukung 3, tetapi sekarang kita kembali sebagai keluarga besar atas asas kekeluargaan, gotong royong, dan mengedepankan politik gagasan kalau kita ingin produktif. Politik gagasan ini nanti kita wujudkan di dalam berbagai program-program untuk rakyat. Dapat poinnya. Yang sukses keempat tadi apa, Bang? Nah, sukses keempat, ya sukses kelanjutan ke depan. Keberlanjutan itu. Keberlanjutan lagi. Tagline keberlanjutan ke depan ini, jadi kita sudah juga berpikir. Jadi kalau sukses Prabowo Gibran pada tahun 2024 ini, 2029, berarti ini eskalator. Menuju pencalonan periode berikutnya. Nah, jadi menuju pencalonan berikutnya. Kalau Pak Prabowo berhasil, ya
pemimpin selanjutnya pasti akan lebih Iya, berhasil. akan lebih berhasil Pak Prabowo. Nah, itu yang saya katakan eskalator. Jadi tetapi kalau dia tidak sukses, dia tidak jadi eskalator periode ini. Bahkan jadi hambatan. Nah, beda misalkan eskalator dengan tangga, Mas Aldi. Kalau Mas Aldi naik tangga dengan naik eskalator beda. Naik tangga berarti Anda masih jalan. Tetapi kalau eskalator tinggal Mas Aldi naik, smooth, ya. Langsung diantar sendiri. Nah, Pak Prabowo kita siapkan dan 2024 kalau ini. Eskalator naik aja gitu ya. Naik aja. Dan itu tidak usah terlalu payah-payah karena sudah ada prestasi. Ya, oke. Nah, Pak Prabowo proyeksi tahun 2029-2034 sudah ada eskalator. Apa itu? Keberhasilan pada periode pertama ini. Untuk berhasil pada periode pertama ini, ada periode kedua. Merangkul semua potensi bangsa, Mas Aldi, tetapi tidak hanya merangkul tapi produktif. Nah, bagaimana produktif? Politik gagasan, mengedepankan ide dan gagasan sebagai instrumen. Nah, ini supaya produktif. Nanti, karena bicara tadi Mas Aldi bagaimana masalah kabinet, ya harus semua anggota kabinet nanti ini adalah orang-orang yang punya kompetensi, yang punya kemampuan untuk melaksanakan visi misi Prabowo. Kalau tidak punya kemampuan, ganti. Bicara kompetensi dan proporsional tadi ya Bang ya. Proporsional dan profesional. Bicara soal itu kan banyak pihak juga berarti memprediksi menyimpulkan bahwa Golkar ini pasti akan mendapatkan kursi terbanyak dong di kabinet nanti. Nah, ini kan partai tim yang paling besar yang kemenangannya. Itu yang saya bilang, supaya kan masalah keadilan bukan berarti sama kan. Masa disamakan ini apa aja misalkan sama yang kursinya. Adil belum tentu merata gitu ya. Iya dong, karena gitu dong. Jadi misalkan ini mohon maaf aja, ada orang dapat kursi 10, tapi ada juga dapat 3. Kan secara proporsional tidak mungkin. Tetapi jangan menyimpang dari pertimbangan profesionalitas. Artinya orang-orang nanti yang diusulkan ini betul-betul orang kompeten. Dan kalau tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan, maka Pak Prabowo sebagai presiden punya hak untuk menolak. Ganti yang lain. Dan Golkar yakin itu Golkar adalah gudangnya orang-orang profesional. Kita punya keyakinan. Tapi langkahnya Pak Prabowo untuk mengajak semua partai bekerja sama. Yang di KIM ya pasti. Dan di luar KIM itu sudah dibicarakan dulu belum Bang? Kalau itu sudah pasti terkomunikasi dengan baik. Bahwa ini akan ngajak semua. Sebab memang ini perintah kan. Bagi ini kita satu. Dan karena itu Mas Aldi, mestinya ini kan ada nanti kita keterkaitannya dengan sistem pemerintahan kita. Bagaimana sistem presidensial dengan parlementer. Bagaimana setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen 4 tahap. 99, kemudian 2021-22 itu tahap keempat. Lalu kemudian lahirlah sekarang, pada waktu itu kan begini Mas Adi, biar ini juga nanti ada kaitan ya. Di dalam amandemen, kan pada waktu itu saya sudah anggota DPR, jadi saya ikuti dalam perdebatan konseptual itu. Apa yang terjadi? Yang disoroti ketika itu adalah bahwa kekuatan eksekutif sangat kuat, yang menyebabkan otoriter. Oke? Nah karena itu, ini yang dipangkas. Jadi yang menjadi kewenangan eksekutif dipangkas, presiden. Dipindah ke parlemen. Nah, pertanyaan saya, apa jenis kelamin sistem pemerintahan kita hari ini? Presiden murni kah? Parlementer kah? Akhirnya kan jawabannya adalah semi presidensial kah? Apa semi parlemen kah? Lalu kemudian Hanta Yuda menulis bahwa presidensial setengah hati. Disertasi saya juga, kebetulan saya nulis di UGM S3, saya menulis disertasi demokrasi setengah hati. Nah karena ini Mas, saya kira, timbulkan perdebatan. Ada beberapa pernyataan dari partai-partai, kalau tidak salah terakhir itu teman-teman dari PDIP, apakah itu disampaikan sebagai sebuah institusi ataukah hanya pendapat pribadi. Tapi ada di antara mereka mengatakan bahwa kalau kita kembali kepada nilai-nilai dasar Indonesia ini, kekeluargaan, kegotong royongan, dan lain-lain sebagainya dikaitkan dengan sistem pemerintahan, itu tidak mengenal oposisi. Oke, tapi mengenal fungsi parlemen dong sebagai pengawal. Mengenal sebagai parlemen yang 3 itu. Ya kan ada pengawasan, budgeting, dan ada legislatif. Di samping itu ada juga, ada interpelasi,
kemudian Jadi, hak angket, kemudian hak jadi penyatakan pendapat. dengan masuknya partai, hampir semua partai nanti ke dalam pemerintahan, bukan berarti parlemen itu akan lemah gitu. Karena Tidak, fungsinya nah tetap di berjalan. sini yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya yang dipentingkan di sini kan ada suatu sikap kritis yang tumbuh. Kalau kita bicara tentang sikap kritis kan tidak harus di luar lembaga. Ya, ya. Nah, karena itu persoalan dasar kita dari awal Mas Aldi adalah bagaimana membangun demokratisasi internal partai. Dan bahkan juga pemikiran-pemikiran yang berkembang adalah bahwa kalau kita melihat keragaman, kita harus lihat dalam perspektif visi, bukan fisik. Oke. Satu fisik, tetapi visinya beda pasti berantam, Mas Aldi. Berbeda fisik institusi, berbeda partai, tetapi visinya sama, jadi teman. Dan karena itu, kalau demokratisasi internal partai tumbuh sedemikian rupa, berarti di situ juga secara otomatis tumbuh sikap kritis. Demokratisasi internal partai sudah tuntas di Partai Golkar. Ya, ini belum. Ini semua kan dalam proses semua. Dan karena itu, kalau kita bicara demokratisasi konsep, Mas Aldi. Tapi catatan Golkar, harapan Partai Golkar, tentang bergabungnya Partai Nasdem mungkin, Partai Kebangkitan Bangsa, mungkin juga Partai Keadilan Sejahtera nanti ke dalam pemerintahan baru. Catatan Golkar sendiri bagaimana? Ya, pertama adalah itu tadi, membangun bangsa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Lalu peran yang kita lakukan mau di luar atau di dalam itu masalah pilihan strategi. Ini masalah pilihan strategi, Mas Aldi. Nah, kalau kita bicara tentang strategi berarti kita bicara efektif atau tidak efektif. Saya masuk koalisi karena saya menganggap ada di dalam koalisi efektif dalam melakukan peran-peran politik sebagai pengabdian kepada bangsa. Ada juga memilih di luar. Saya di luar itu lebih efektif perasaannya kalau Tapi ini udah hampir semua masuk ke dalam hampir semua, dan karena itu secara faktual hari ini insya Allah masuk kan sudah Nasdem. Kemudian ada PKB. Dan kemungkinan P3 juga sudah mendukung. Bahkan kalau misalkan nanti permohonan gugatannya di Mahkamah Konstitusi dipenuhi dan bisa masuk menambah kosong 0, sekian itu ya. Sekian ini 0,3 kalau nggak salah Mas Aldi. Terpenuhi kan juga masuk. Nah, bagi kita itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka teman-teman kita semua. Juga. Tapi tidak ada perhatian khusus terhadap berkembangnya demokrasi ke depan nanti, Bang. Nanti eksekutif terlalu padat, ya kan, parlemen kehilangan fungsinya. Nah, tetapi itu yang saya katakan tadi. Jadi masuknya ke dalam itu tidak menghilangkan sikap kritis. Itulah namanya politik gagasan. Politik gagasan itu meliputi nilai dan sikap kritis itu. Jadi tidak bisa. Dan ini saya sudah buktikan. Jadi bagaimana ketika sama-sama tahun 2014 itu di dalam rapat kita ini saling ada kritis juga. Dan saya punya keyakinan meskipun di dalam, tetapi yang tidak boleh hilang adalah bagaimana perdebatan-perdebatan konseptual, dan di dalam perdebatan konseptual dalam rangka merumuskan program untuk rakyat ada nilai-nilai kritis di situ. Jadi perdebatan nanti di komisi-komisi akan tetap berjalan, fungsi tetap pengawasan tetap berjalan, pasti harus itu tidak bisa, dan itulah yang saya katakan tadi, demokratisasi internal ini harus kita kembangkan, tidak bisa tidak, sebab ini merupakan kebutuhan. Produktivitas itu sangat tergantung pada itu. Presiden Jokowi siap jika diminta untuk memberi saran dalam penyusunan menteri, penyusunan formasi di kabinet Prabowo Gibran. Menurut Presiden tidak ada salahnya jika diminta, ya kan? Beda halnya dengan ikut campur, ya kan? Tanpa ada permintaan dia mengintervensi. Golkar sepertinya paling tidak keberatan ya dengan ikut campur Jokowi ke dalam urusan. Jadi saya kira begini. Jadi kalau Pak Prabowo itu bukan hanya itu, bahkan juga mengikuti. Bahkan dari Akurat Talk ini memberikan gagasan-gagasan juga pasti juga didengar. Sebab itu adalah masukan dari rakyat. Ya, demokrasi adalah secara sungguh-sungguh memperhatikan, apalagi misalkan ada itu yang Pak Jokowi misalkan sebagai presiden ke-7 dan memberikan saran dan lain-lain sebagainya, apalagi secara idealis, konseptual, dan bahkan sebagai sebuah strategi kemarin ini Pak Prabowo sudah membuat sebuah pernyataan politik bahwa akan melanjutkan dan menyempurnakan, ya. Menyempurnakan. Apa yang dilanjutkan? Ide gagasan. Apa yang dilanjutkan? Program. Apa yang dilanjutkan? Strategi. Kan di situ. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan itu, kalau misalkan Pak Jokowi memberikan saran, ya saya kira
justru sebagai sebuah jaminan bahwa yang mau dilanjutkan ini adalah begini. Sebab antara program dengan pelaksana itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa juga programnya begini, baru pelaksananya nggak jelas, kan bagaimana? Ini juga tidak bisa jalan. Itu gagasan itu Pak Presiden Jokowi untuk masuk memberikan saran itu linear nggak dengan harapan Partai Golkar dengan tadi Bang Among bilang dengan kompetensi, dengan bahkan sebenarnya begitu, Mas. Dan saya punya keyakinan ya. Jadi ini kan ada idenya Pak Prabowo lagi yang bagus itu. Ada presidential club itu ya. Itu bentuknya WhatsApp group atau apa tuh, Bang? Nggak tahu ini, tetapi ini kan ada ide. Dan nanti ada yang live lagi. Dan ini kan apa? Jadi presidential club ini kan mesti sinyal. Artinya bahwa Pak Prabowo ini bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang pembangunan untuk Indonesia, untuk upaya untuk mengisi kemerdekaan, ini kan berkesinambungan sejak dari awal. Dari Bung Karno, kemudian Pak Soeharto, Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, ya kemudian SBY, kemudian masuk pada Pak Jokowi. Baru sekarang yang ke-8 adalah ini kan satu kesatuan, kesinambungan. Nah, karena itu saya setuju tadi bilang sama Mas Aldi bahwa penyebutan orang-orang yang pernah memimpin kita sebut presiden pertama, kedua, ketiga, bukan mantan. Supaya ada suasana kebatinan, tidak lepas daripada tanggung jawab. Jangan bahwa setelah menjabat presiden seakan-akan sudah putus, apalagi dari partai yang berbeda, itu tidak boleh dilihat begitu. Berarti Pak Prabowo berhak juga untuk nanti meminta saran tentang susunan kabinet ke Bu Megawati misalnya. Ya jadi meminta, Pak SBY misalnya. bukan, tetapi kan tentu bicara tentang pikiran. Tentu mungkin bayangan saya tidak bicara tentang siapa-siapa yang masuk. Siapa orang tidak, tetapi bagaimana format, bagaimana ini. Dan tentu nanti akan bicara secara konseptual, bicara tentang format. Berarti presiden klub itu bukan untuk membicarakan siapa dari Anda orang-orang yang mau masuk. Tidak bisa begitu. Itu tentang gagasan. Tapi ini lebih pada gagasan, lebih pada konsep. Dan yang paling pokok lagi, pendidikan politik bagi bangsa ini. Bahwa semua orang-orang yang pernah memimpin bangsa ini ya janganlah, mesti satu kesatuan. Kenapa jadi polemik sekarang menurut Bang Idrus? Nah, apa ada masalah berarti sebelum-sebelumnya komunikasi antar persoalannya karena kita karena kita tidak terlibat dalam perdebatan konseptual, tapi kita dalam suasana olah mengolah. Ya maaf nih, Mas Aldi. Kita olah mengolah. Mari kita bicara konsep dong. Tidak ada saja diolah. Apalagi ada pintu masuk. Semakin ada masalah, semakin bisa diolah. Semakin bisa diolah. Nah, saya ingin ada begitu, mari kita lihat dalam perspektif konsepsional. Konsep, gagasan, kenapa? Nah, ada banyak hal dari presidensial club itu. Suasana kebatinan. Kalau mereka satu, ini kan pendidikan politik bagi anak-anak kita. Wah, hebatnya Indonesia ini. Ya semua yang pernah memimpin bangsa ini meskipun dari berbeda partai, tapi ketika bicara tentang bangsa, dalam satu kesatuan, ada IG. Nah, kemudian yang kedua adalah cara pandang kita. Bahwa sebenarnya pembangunan yang kita lakukan ini adalah berkelanjutan, tidak terpisah-pisah. Karena semuanya mengisi kemerdekaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tapi menurut Partai Golkar sendiri, menurut Bang Idrus lah, ini akan mudah direalisasikan nggak? Apa ini cuma utopia aja? Persoalannya itu yang saya katakan tadi, ini masalah dulu harus ada kesamaan, niatnya sama. Harus niat sama, bahwa ini loh. Untuk Indonesia masih. Untuk Indonesia ini ke depan ini seperti apa. Dan kita ini punya tanggung jawab. Meskipun sudah tidak memimpin, masih tetap punya tanggung jawab. Dan tentu nanti ada peran sosial politik yang bisa dilakukan ke depan. Contohnya misalkan, kan kita jujur aja lah Mas Aldi. Setiap presiden itu kan punya ciri karakter yang beda-beda. Punya ciri karakter yang beda-beda. Dan punya komunikasi keluar ke dalam juga beda-beda. Ibu Mega misalkan. Ketika pimpin negeri ini, kan hubungan luarnya kan mana yang paling akrab, pimpinan negara mana. Berbeda dengan SBY. Berbeda dengan Jokowi. Apalagi nanti dengan misalkan Pak Prabowo. Nah tentu ini nanti mempermudah semua komunikasi itu. Sehingga dengan demikian negara itu melihat, oh ini antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini, ada kesinambungan ini. Berarti negara-negara yang ada secara tidak langsung juga memberikan respon positif. Tapi begini Bang Idrus, di tengah isu presidensial klub itu muncul, ini dari petinggi Partai Golkar juga, tokoh juga Partai Golkar, Pak Luhut. Apa? Jangan ajak
orang toksik masuk ke dalam pemerintahan. Ini kita jadi mengira-ngira. Ini maksudnya apa nih? Ada kaitannya nggak ini, Bang? Jadi toksik itu kan sebenarnya dia yang punya bahasa gampangannya kan artinya itu kan yang nggak ada masalah. Ini maksudnya apa sih? Jadi saya kira memang pendapat. Kan begini nih, Pak Prabowo mengembangkan politik gagasan. Oke. Pertama tadi ini ada satu kesatuan. Yeah. Kemudian ada politik gagasan, mengedepankan pikiran dan gagasan dan lain-lain sebagainya. Untuk melaksanakan ini harus melibatkan orang-orang hebat. Yeah. Nah, oleh karena itu maka saya kira tidak ada masalah kan disebutkan seperti itu. Bahwa janganlah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin ambil bahasa positifnya, ya pilihlah orang-orang yang berkompeten, yang tidak ada masalah, dilihat dari sisi apapun, sehingga tidak nanti akan melahirkan yang kontraproduktif. Kan sebenarnya kan kalau kita ingin seperti itu, sehingga dengan demikian ada jaminan. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan langkah Pak Prabowo melakukan komunikasi politik dengan semua pihak. Kan melakukan komunikasi tidak berarti masuk. Oke. Kan kita bicara ini kan kabinet. Kan orang ini kan konteksnya bicara kabinet. Jangan masuk kepada orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang tidak punya kompetensi. Iya, iya. Kan ini kan semua harus kita seperti itu. Itu sebenarnya intisari dari pendapatnya Pak Luhut itu ya. Iya, jadi dan saya kira ya silakan aja. Cuman nanti ini yang jadi persoalan Mas Aldi. Karena muncul ahli tafsir. Nah, ketika kan ada konteks semua itu, Bang. Bukan, ketika ahli tafsir Mas Aldi dikaitkan dengan orang. Ya, ya. Nah, ini yang menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu memang ya hal-hal seperti ini nggak usah ditafsirkan macam-macam, tetapi bahan bagi Pak Prabowo untuk mencoba melihat, karena Pak Prabowo ingin agar supaya gagasannya, politik gagasan itu yang diwujudkan dalam bentuk program-program yang secara konsisten menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional tadi itu. Selanjutnya Bang Idrus. Di tengah membengkaknya jumlah kekuatan partai di dalam koalisi pemerintahan, masuk Nasdem, masuk PKB, P3 mungkin masuk PKS juga, ya mungkin menunggu nanti. Itu dipercaya akan berdampak juga ya pada jumlah kementerian nanti. Ini yang kita dengar isunya 40 menteri, 40 kementerian. 40. Itu ada akan penambahan. Ya, sekarang kan 34. Dan akan lumayan banyak ya. Membuat yang dikhawatirkan kan ini nanti tumpang tindih, komunikasinya tidak efektif, terlalu berat ya, obesitas istilahnya bagi kita obesitas itu kan jadi penyakit ini Bang. Jadi ini terlalu besar, terlalu gemuk, komunikasinya nggak efektif, tumpang tindih, tupoksi, koordinasinya juga nanti ya 34 aja kita melihat kesulitan koordinasi di antara kementerian-kementerian. Jadi gini Mas Aldi, sekali lagi saya ingin katakan begini, mari kita awali dengan positive thinking. Jangan belum apa-apa sudah curiga. Jangan belum apa-apa sudah pikirannya negatif. Bahkan yang muncul sekarang ini bahwa dengan adanya ide itu adalah untuk menampung. Saya bilang memangnya itu tempat penampungan. Ini bukan tempat penampungan. Bagi orang yang menganggap ini tempat penampungan itu sangat tidak realistis. Nah, mari kita lihat dalam perspektif konseptual. Ada berbagai macam narasi yang bisa menjelaskan itu. Ya, pertama, ini berarti kan ada dua hal di sini Mas Aldi. Pertama masalah konseptual, yang kedua masalah strategi pelaksanaannya. Oke, iya, teknisnya nanti. Iya, tes. Nah, yang pertama masalah konseptual, bahwa yang namanya menteri siapa nama menteri. Menteri itu perlu fokus sesuatu bidang. Jangan di suatu kementerian ada ini, ada ini, ada ini. Sekarang misalkan ada lingkungan hidup, ada kehutanan, ada apa lagi di situ. Ini ada desa, transmigrasi, gitu ada ya? misalkan kalau dipisah misalkan ada lingkungan hidup sendiri. Karena lingkungan hidup tidak semata-mata dari kehutanan kan. Misalkan kenapa kok apa alasannya dikaitkan gitu loh. Itu misalkan. Jadi biarlah yang ngurusin lingkungan hidup, kementerian tersendiri biar lebih fokus. Sehingga dengan demikian menterinya ini bisa lebih produktif. Dan juga ahli lingkungan hidup belum tentu juga memahami masalah kehutanan.
Itu misalkan contoh-contoh aja, misalkan secara konseptual begitu. Jadi ini adalah biar fokus dan lain-lain sebagainya. Seperti Kementerian Keuangan, ada Badan Penerimaan Negara nanti. Jadi misalkan, jadi tetap di satu kesatuan. Nah nanti sehingga dengan demikian operasionalisasinya ke bawah juga semakin terarah. Jadi ini bukan karena memang ada situasi di mana jumlah karena kawan itu semakin banyak nih. Mas Aldi, karena ini kan waktunya masih 5 bulan. Ada baiknya memang dalam waktu 5 bulan ini dijadikan sebagai sebuah momentum untuk melakukan penataan penggunaan nomenklatur kementerian sehingga tidak setiap periode itu diubah. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi nomenklaturnya seperti apa gitu loh. Jangan setelah itu nanti dilihat dari orangnya yang mau masuk di situ, wah ada kaitan dengan ini, ada kaitan ini. Diberilah nama sesuai dengan apa orang jadi sekarang ini momentum untuk menentukan format ideal. Jadi dibakukan. Iya, undang-undangnya kan udah ada memang. Ya, 34. Iya, 34. Karena itu kalau misalkan nanti ini jadi maka undang-undang harus direvisi. Ya, dan itu akan dipakai seterusnya. Iya itu Pak. Sama dengan kemarin juga dipakai. Tetapi kan ini ke depan ini misalkan 40. Misalnya 40. Alasannya kan biar lebih fokus, lebih cepat, biar lebih ini dan lain-lain sebagainya karena kita perlu lari ini. Dan untuk lari itu kan jangan kementeriannya jangan gemuk, tapi kalau banyak fokus itu tidak ada masalah dan dikelola oleh orang-orang yang profesional. Jadi tupoksinya lebih fokus. Lebih fokus. Nah bukan penampungan. Nah ini kan belum apa-apa sudah dianggap menampung. Penampungan tuh karena kesannya merendahkan banget. Iya, merendahkan banget dan karena selalu dasarnya bagi-bagi kursi. Maka mari kita sudah menggunakan konsep-konsep yang lebih soft, yang lebih positif. Jangan belum apa-apa sudah mendiskreditkan. Idenya bagus. Nah ada, maaf nih Mas Aldi, karena saya mantan ketua pemuda masjid, ya ada dalam Al-Quran itu dikatakan jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat kau berbuat tidak adil. Tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu ala qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat kau tidak adil. Sehingga karena kau tidak bukti ketidakadil apa-apa kau respon secara negatif. Belum apa-apa kau sudah justifikasi. Belum apa-apa kau sudah beri penilaian. Ini tidak adil. Nah ini mari kita cobalah. Sama-sama ini negara Pak Prabowo sudah memulai ngajak semua ayo. Siap. Tetapi kita satu di sini supaya produktif untuk rakyat. Kita harus melaksanakan politik gagasan. Nah, bagian daripada politik gagasan itu adalah perdebatan konseptual. Di dalam perdebatan konseptual itu ada nilai-nilai kritis yang harus kita kembangkan. Meskipun satu rumah juga harus kritis. Kan ada prinsip, Mas Aldi. Teman yang baik adalah teman yang mampu dan ada keberanian menunjukkan kelemahan-kelemahan temannya. Bukan muji terus, mantap terus. Padahal sudah ke laut masih mantap. Itu juga tidak boleh. Harus ada sikap kritis yang ditumbuhkan untuk memicu dan memacu lahirnya pemikiran-pemikiran cerdas untuk merumuskan program. Bang Idrus, masih terkait dengan kabinet. Dari Golkar siapa aja namanya? Mungkin sudah ada sekarang. Aduh, itu biarlah ketua umum Mas Aldi. Saya di situ hanya di pembina pemenangan pemilu. Jadi kalau saya masuk dalam wilayah itu ya biarlah nanti. Ada nama Bahlil kami dengar, ada nama Pak Erlangga pasti juga sudah masuk. Pokoknya biarlah ketua umum ya. Pak Agus Gumiwang. Sekali lagi biar ketua umum. Mas Dito. Ya itu sudah pasti. Nah, itu silakan nama-nama itu muncul, silakan, tetapi ujung-ujungnya kembali kepada ketua umum untuk menentukan. Jadi nama itu dari ketua umum yang menyetorkan itu pasti ya? Pasti dong. Yang tanda tangan itu ketua umum. 5 nama berarti yang diserahkan bisa 15 gitu? Jangan lagi-lagi Mas, jangan kan diseleksi kan nanti kan oleh Pak. Siapa tahu lebih karena ada pertimbangan lain. Iya. Jangan dipatok 5 karena memang belum ada patokan. Iya. Oke. Ya mungkin 15 sih. Enggak, itu yang saya katakan tadi. Pertimbangan-pertimbangan Prabowo di dalam melakukan dan melaksanakan hak prerogatifnya itu pasti. Ada pertimbangan-pertimbangan rasional, yang proporsional dan profesionalitas. Dan profesionalitas kan di situ. Salah satu unsurnya adalah ada kompetensi orang supaya produktif. Ya. Isu selanjutnya, Bang.
Presiden Jokowi tinggal menunggu resminya saja masuk ke Partai Golkar. Nah, itu pernyataan gimana nih Bang Idrus? Itu pernyataan Ketua Umum beberapa kali Pak Bung Airlangga Hartarto bahwa ini kenapa? Karena begini. Jadi pernyataan itu juga bukan tanpa alasan. Ini udah dibahas belum di internal? Kita mau ada kedatangan kan, anggota baru. Dia adalah Presiden Jokowi. Kan, gitu. kan sudah datang kan terus. Jadi begini. Pernyataan Bung Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena selama ini itu pertama bahwa suasana kebatinannya dekat. Kemudian yang kedua adalah komunikasi politik dan juga lancar, produktif. Ada apa bicara. Kemudian secara fisik kunjungannya Pak Jokowi ke Golkar juga hampir tidak ada acara pasti diikuti. Semua kan diikuti dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga dalam beberapa hal ya ada yang menilai gimmick atau tidak. Pak Jokowi juga sudah memakai yang kuning-kuning, dasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu secara formal, mungkin partai yang secara resmi memberikan dukungan melalui rapat pimpinan nasional terhadap pencalonan Mas Gibran adalah Golkar. Dan diserahkan di dalam acara resmi. Nah, jadi 6-7 alasan ini, lalu kemudian Ketua Umum mengatakan, ya Pak, melihat dari ini interpretasinya Golkar sendiri berarti. Iya. Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Bukan. Nah, karena itu kan. Jadi kalau begini kan ditanya. Ya kalau begini kan Jokowi, Pak Mas Gibran ini kan sama dengan sudah keluarga dilihat dari si perilaku-perilaku ini. Apalagi Golkar adalah partai terbuka. Jadi yakin nggak akan bertepuk sebelah tangan nih ajakan untuk masuk ke dalam partai? Ini kan namanya seperti itu kan menjelaskan dari fakta-fakta yang ada. Dengan adanya 6-7 fakta ini, Ketua Umum mengatakan Pak Jokowi dengan Mas Gibran sama dengan keluarga. Jadi artinya kalau mau masuk Golkar tinggal tidak ada masalah. Karena sudah keluarga. Suasana kebatinan sudah nyambung. Dan nggak ada masalah di internal. Nggak ada masalah loh. Nggak ada masalah. Partai Golkar, partai terbuka Mas Aldi. Inklusif. Jadi bukan milik seseorang. Bukan milik keluarga. Bukan milik pemegang saham. Di Golkar itu nggak ada pemegang saham. Go public Mas Aldi. Jadi hari ini pun ini pimpinan Akurat Talk ini udah kita ayo. Jadi ini tidak ada masalah karena memang Partai Golkar itu partai terbuka, dalam bahasa perusahaan adalah go public dan di situ sahamnya tidak ada masalah, tidak ada bahwa ini adalah pemegang saham penuh, tidak ada. Nah, memang udah menyiapkan posisi apa buat Pak Jokowi jika memang nanti bergabung? Nah, tentu itu nanti ini kan presiden loh yang akan masuk loh. Kan Pak Airlangga juga sudah membuat pernyataan. Kalau seandainya nanti pada gilirannya setelah ini Mas Aldi ini mesti diingat ini, setelah tidak ada masalah lagi dengan partai lain, itu nggak ada masalah. Dan kata Bung Airlangga, ya tentu Pak Jokowi sebagai orang yang punya legitimasi, ya pemimpin dan punya legalitas dan lain-lain sebagainya, tentu ya posisi-posisi kan terhormat banyak di Golkar itu. Kira-kira apa, Bang? Ya banyak kan. Dewan apa lagi yang mau dibikin? Dewan Pertimbangan? Yang ada di Golkar itu mulai ada namanya Dewan Kehormatan, ada Dewan Penasehat, ada Dewan Pembina, ada Dewan Pakar, ada Dewan Etik, kemudian juga ada Ketua Umum di Eksekutif dan lain-lain. Ini kan semua nanti tergantung pada komunikasi politik yang berorientasi, Mas Aldi, membesarkan Golkar. Jadi bukan menguasai Golkar. Pak Jokowi ketika masuk itu adalah kader Partai Golkar yang fungsinya tugasnya membesarkan partai nanti. Kan ada bahasa lagi kemarin begini. Setelah memang ini kan jadi dinamikanya nih Mas Aldi. Loh bagaimana Pak Jokowi membesarkan Golkar? Loh belum masuk aja sudah membesarkan Golkar. Pemilu 2024 kemarin semua mengakui kalau mau jujur, termasuk lembaga-lembaga survei bahwa betapa besar peranan Pak Jokowi ya untuk menaikkan kursi Partai Golkar. Dari 85 menjadi 105, katakanlah antara 102. Berarti tambah berapa? Lebih dari 10. Ini belum masuk berarti saja. Jokowi efek. Iya, itu aja. Belum masuk saja sudah membesarkan. Apalagi kalau sudah di dalam. Nah, itu logika. Ya namanya kan dinamika, Mas Aldi. Jadi ini Pak Jokowinya aja apa Mas Gibran juga ikut nih? Nah, ini sama sekeluarga-keluarganya. Bukan. Nah, ini juga. Jadi ini kan semua selalu itu lagi tadi bahwa nanti ada nepotisme, ada apa dan
Hampir semua orang kan dulu Golkar itu kan juga dibangun. Ada sesumur, ada sekasur, ada seapa. Tapi sekarang kan agak ngawur malah. Bapaknya partai A, istrinya partai B, kemudian anaknya partai apa dan lain. Ini juga jadi persoalan sebenarnya. Kalau kita dulu Golkar ada sekasur. Berarti Mas Aldi punya istri sama-sama partai dong. Jangan sampai nanti misalkan tidurnya saling membelakangi hanya karena masalah pilihan politik. Itu mengganggu keharmonisan dan suasana kebatinan. Nah, hubungan kalau sudah terganggu suasana kebatinan ini tidak ada kehangatan. Padahal kita dalam kehidupan keluarga perlu kehangatan. Kalau kita perlu kehangatan berarti suasana kebatinan sebagai hal yang fundamental dalam kehidupan itu penting. Nah, ini sekarang kan coba di mana-mana. Apa itu sehat? Pertanyaan saya, apa itu sehat atau tidak? Lalu kan ada legitimasi, ya demokrasi begitulah. Apa demokrasi seperti itu yang kita inginkan? Pada saat yang sama, justru ini kok sama-sama di situ dianggap, diekspos sedemikian rupa bahwa ini nepotisme. Pertanyaan saya, Mas Aldi, coba ini, Akurat Talk ini harus mengidentifikasi. Coba membuat suatu list. Berapa calon-calon DPR yang ada di sini, bapaknya di pimpinan partai, anaknya berapa, lalu istrinya apa. Calon yang paling aneh adalah di satu dapil. Nah, kenapa itu tidak menjadi sorotan? Dan ini mestinya menjadi pembahasan ketika kita ingin bagaimana format kehidupan demokrasi Republik Indonesia ke depan, kaitannya dengan nepotisme, kaitannya dengan kolutif, dengan nepotisme dan lain-lain. Jadi ini kan coba berapa? Sangat banyak. Nah, kenapa hanya Pak Jokowi yang jadi sasaran? Lagi-lagi, jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Oke. Gitu, Mas Aldi. Dapat poinnya. Bang Idrus, terakhir terkait pilkada. Persiapannya sudah bergulir dong, udah pertemuan-pertemuan dengan nama-nama kandidat, ya kan. Ada yang sudah megang surat tugas. Surat tugasnya mungkin ada 2 surat tugas satu orang, ya kan. Untuk wali kota, untuk gubernur, ya. Ini terutama untuk Jakarta nih, Bang. Jakarta, Jawa Barat, ini kan seksi banget. Jawa Timur, Sumatera Utara, ini nama-nama yang di publik akan jadi top of mind, ya kan. Golkar sudah menemukan nama yang berpotensi besar untuk diusung. Jadi Mas Aldi begini, Golkar ini adalah partai modern, karena itu bekerja dengan sistem. Dan persiapan pilkada kemarin ini kita sudah dalam strategi kita sudah bagian daripada strategi dengan pileg pilpres kemarin. Dan karena itu sebelumnya Ketua Umum sudah mengambil kebijakan. Jadi di beberapa daerah sudah ada penugasan. Penugasan untuk di daerah-daerah itu. Artinya sambil untuk membantu bagaimana peningkatan perolehan suara Partai Golkar di pileg, juga dalam rangka sosialisasi diri, dalam rangka untuk menghadapi pilkada. Dan karena itu sebelum pileg, pilpres itu sudah ada penugasan-penugasan. Ditulis siapa ini sudah klinik. Surat tugas sudah dipegang berarti? Sudah dipegang. Misalkan ketika itu untuk Banten, Airin sudah. Artinya kan sudah. Sekaligus juga untuk mengukur ya mengukur elektoral itu juga ada strategi. Nah, setelah itu ada evaluasi kan. Nah, begitu evaluasi misalkan di Jakarta misalkan muncul paling tidak ada 2-3 nama. Muncul Ridwan Kamil, muncul Erwin Aksa, muncul si Bang Zaki Zaki sebagai ketuanya dan juga menteri yang lain-lain kan. Bahkan juga ada mengatakan kenapa Airin jadi Banten di sini aja. Ini kan demikian pula. Lalu kemudian setelah itu nanti ada kajian. Kajian apa? Pemetaan pemilih. Lalu bagaimana kandidat ini sendiri. Misalkan Ridwan Kamil. Kan kita ingin pilkada kan kita ingin menang. Bukan asal ikut. Karena itu kita bicara strategi. Saya katakan kalau kita bicara strategi, penempatan orang itu adalah bagian daripada strategi. Strategi apa? Untuk menang. Nah, kajian kita adalah dipasang di sini apa menang atau tidak. Dan itu ukurannya sudah dari pileg kemarin. Iya, mesti kita lihat. Misalkan di DKI Jakarta, Pak Ridwan Kamil, kemudian Erwin Aksa, kemudian ada Saudara Zaki, mungkin ada lagi. Yang dulu juga itu siapa? Bisa bertambah. Nah, mari kita lakukan kajian dan ini tentu melakukan kajian ini pemetaan kompetitor lawan dari partai-partai lain.
Oke, ini belum bisa. Pemetaan basis pemilih. Saat ini belum ada komparasinya. Belum komparasi, baru kan misalkan teman-teman kita dari PDIP ya sudah diumumkan ada kemungkinan kayak Sumatera Utara Menteri Sosial, ada kemungkinan Panglima TNI, apa Andika, kemudian ada kemungkinan siapa lagi untuk Jakarta Ahok misalkan, ya. Jadi ini kan, nah ini kan baru perbandingan. Nah ini semua dibaca dan karena itu bagian dari strategi menentukan lebih awal kah atau terakhir. Tapi bisa juga menjadi gabungan kekuatan. Ya bisa saja karena itu misalkan jadi wakilnya atau dan lain-lain sebagainya. Dengan partai di luar Kim bisa jadi? Bisa saja semua. Karena kita kan ingin memenangkan pertarungan itu. Gitu di Sumatera Utara bagaimana, Bang? Di Sumatera Utara ini kan memang masih ada dua kan di situ. Ada ketuanya sekarang ini dan ada saudara Bobi. Iya. Kemudian ini juga ada jadi perdebatan Mas Aldi. Saya ingin apa ya? Bang Ijek ya salah satunya. Bang Ijek dengan Bobi. Ya? Bahkan ada juga yang lain-lain kan. Itu. Nah, lalu kemudian Ijek gak ada masalah. Kenapa? Karena memang ketua Golkar. Kemudian yang agak jadi masalah adalah Bobi ada mempersoalkan kegolkarannya. Saya katakan orang yang tidak tahu DNA Bobi pasti mempermasalahkan. Maksudnya DNA gimana? DNA. Kalau kita ingin melihat historis dan dari sisi keluarga, Bobi itu DNA-nya adalah Golkar. Oke. Ya bapaknya dulu kan ada namanya itu bapak ada Erwin, ada Ero itu kan bapaknya. Kebetulan dulu PTPN ya PTN Lampung bapak itu. Saya kebetulan ketika saya masih sekjen Golkar saya kenal baik. Jadi saya bilang keliru kalau Bobi diragukan ke Golkarannya. Diragukan ke Golkarannya. Diragukan ke PDIP-nya mungkin ya Bang ya? Oh, jangan kita enggak boleh. Tetapi kalau ke Golkarannya bapaknya, omnya ada namanya Doli itu juga, itu beberapa kali komunikasi. Saya bilang Anda keliru. Saya beritahu ini ada ketua umum HIPMI, si Akbar ini. Dia juga Golkar. Saya bilang Dinda, Anda keliru. Mestinya Anda jelaskan kepada masyarakat bahwa DNA Bobi itu ada DNA Golkar. Jadi jangan katakanlah di situ diusulkan atau tidak, disetujui atau tidak. Itu tidak boleh mendiskreditkan orang seakan-akan baru Golkar. Tetapi ini memang DNA-nya. Dia dari sana, dari sononya katanya Mas Aldi. Dari sononya sudah Golkar. Gitu loh. Bapaknya itu ya saya kenal baik, omnya saya kenal semua. Ini kamu jadi. Gitu loh. Jadi saya kira tidak ada masalah. Nah oleh karena itu memang ketua umum ya kebetulan tadi baru ada komunikasi lagi dan tentu akan bicara ke depan. Kalau misalkan pileg kemarin peningkatan suaranya luar biasa, maka juga ketua umum sudah memberikan arahan sedemikian rupa kepada Bapilu supaya Bapilu segera mengambil langkah-langkah yang memungkinkan kita memenangkan pertarungan pilkada di beberapa. Targetnya berapa persen, Bang? Dari seluruh provinsi. Nah, ini kan lagi dihitung ulang lagi semua nih. Kan kita kan membuat target itu bukan asal membuat target, Pak. Jadi membuat target ini dah. Tetapi memang ada pertimbangan-pertimbangan. Yang kita harus buat daerah ini memungkinkan kita menang karena calon kita ini luar biasa, kompetitor kita masih bisa saingi, kemudian pemetaan pemilih memang lagi baik-baiknya Golkar di situ. Nah, kalau itu misalkan 3 kita bisa berani mentargetkan daerah ini kita insya Allah menang. Gitu Mas Aldi. Bang Idrus, terima kasih banyak atas kesempatannya. Banyak yang bisa kita dapatkan informasi-informasi A1 dari Bang Idrus. Bukan, jadi saya sebenarnya ini Mas Aldi berusaha sesuai dengan namanya ini Akurat Talk ini. Kenapa saya bicara konsep dengan fakta, tidak bicara persepsi. Saya tidak mau. Faktanya, konsepnya. Ya karena sesuai juga dengan Pak Prabowo. Politik gagasan. Kalau kita bicara politik gagasan, kita bicara konsep. Bukan bicara persepsi. Bang Idrus, terima kasih banyak. Kawan Akurat, sekian dulu episode kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam program dan episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.